Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Masih dalam pembelajaran jarak jauh, tetap semangat belajar bersama ayah dan bunda di rumah. Kita sudah masuk ke tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tema 1, hewan di sekitarku. Yang pertama kita akan belajar tentang huruf kapital, dan yang kedua, panjang pendek bunyi lagu. Apa itu huruf kapital? Huruf kapital disebut juga dengan huruf besar. Huruf kapital adalah huruf yang berukuran atau berbentuk khusus, atau lebih besar dari huruf biasa. Kita lihat contoh berikut. Huruf yang ada pada kotak sebelah kiri ini adalah huruf lepas, sedangkan yang ada pada kotak sebelah kanan ini adalah huruf tegak bersambung. Kalau kita amati bentuknya, huruf kapital dengan huruf kecil, baik itu yang lepas maupun yang sambung, bentuknya berbeda ya. Walaupun ada beberapa huruf yang bentuknya sama antara huruf kapital dengan huruf kecil, tapi kalau kita lihat dari ukurannya, berbeda antara huruf kapital dengan huruf kecil. Misalnya huruf C, bentuknya sama antara yang kapital dengan huruf kecil, tapi ukurannya berbeda. Atau huruf O, bentuknya sama, tapi ukurannya berbeda, dan huruf-huruf yang lain. Sekarang, kita lihat huruf-huruf tegak bersambung. Contohnya huruf A, bentuknya sama antara kapital dengan yang kecil, hanya berbeda ukuran. Tapi untuk huruf B, bentuknya berbeda antara kapital dengan huruf B kecil. Sekarang, amatilah huruf-huruf tegak bersambung, baik itu yang kapital ataupun huruf yang kecil, dari A sampai dengan Z. Ada yang memiliki bentuk yang sama, dan ada juga yang memiliki bentuk yang berbeda. Penulisan huruf tegak bersambung dapat menggunakan garis 5 ataupun garis 3. Tapi, supaya lebih mudah belajarnya, kita samakan saja menggunakan garis 5. Nah, ini merupakan contoh tulisan huruf tegak bersambung menggunakan garis 5. Biasanya, untuk buku sambung garis 5, ada kotak kecil pada baris ketiga sebagai acuan untuk penulisan huruf kecil ataupun batas-batas huruf kapital selain huruf G, J, dan Y. Karena huruf G, J, dan Y penulisannya penuh 5 baris dari atas sampai dengan garis paling bawah. Sedangkan untuk huruf kapital yang lain hanya 3 baris, yaitu dari baris paling atas sampai dengan baris ketiga. Kita perhatikan di sini, semuanya dari baris paling atas sampai dengan baris ketiga. Sedangkan untuk huruf kecil, semuanya berada di baris ketiga. Kita lihat di sini contohnya huruf A. Huruf A ini ada di baris ketiga, tapi tidak semuanya hanya di baris ketiga saja. Ada yang lewat garis ke atas, ada juga yang lewat garis sampai ke bawah. Contohnya huruf B, ini lewat garis sampai di baris ke-1. Kemudian huruf D, garisnya sampai di baris kedua. Huruf F lewat garis sampai dengan baris pertama dan ke bawahnya sampai dengan baris kelima. Kemudian huruf G lewat garisnya ke bawah sampai garis kelima. Huruf G, huruf J, dan huruf Y semuanya sampai di baris kelima. Sedangkan untuk huruf P dan Q huruf kecil hanya di baris keempat. Tapi
Untuk penulisan huruf kecil, semua dimulai dari penulisan di baris ketiga, yaitu sambung atau garis miring tipis dari bawah, nih. Kemudian membuat hurufnya, bentuk hurufnya, dan diakhiri dengan sambung lagi. Jadi seperti itu. Sambung, tipis garisnya, kemudian buat hurufnya, kemudian diakhiri dengan sambung lagi. Seperti itu. Nah, nanti tugasnya menulis huruf tegak bersambung dari huruf A sampai dengan Z di buku tulis garis 5. Pada awalnya mungkin ada anak-anak yang merasa belum terbiasa untuk menulis tegak bersambung, tapi lama-kelamaan anak-anak akan mudah untuk menulisnya. Yang penting sabar dan semangat ya. Kemudian, lingkarilah huruf kapital yang terdapat dalam teks berikut. Lani dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah Lani. Di kebun belakang rumah Lani, tumbuh berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga bermekaran. Tampak kupu-kupu terbang ke sana kemari. Tidak jauh dari taman bunga, terdapat kandang ayam. Lani dan keluarganya memelihara ayam. Di dekat kandang ayam, terdapat satu kandang kelinci. Lani juga memelihara kelinci. Dalam teks ini, huruf kapital digunakan untuk menulis awal kalimat dan awal nama orang. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Ayamku, ciptaan Ate Mahmud. Perhatikan panjang dan pendeknya. Lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah, induk ayam dan anaknya mencari makan. Lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah, induk ayam dan anaknya mencari makan. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.